itu sebabnya harus ada trading forex, dan trading forex sebetulnya dilakukan oleh negara dan perusahaan besar untuk melakukan nilai lindung dan lain sebagainya. Itu sejarah trading forex lah. Nah, tahun 90 trading forex mulai dikenal di masyarakat umum karena sejak adanya internet informasi sangat cepat. Tapi memang terbatas karena memang untuk mendapatkan income dari trading forex ya kita harus belajar dulu kan gitu ya, butuh waktu. Sebetulnya trading forex itu naik daunnya pada saat masa pandemi. Ya, kalau dulu saya sangat percaya kepada bisnis fisik. Ya, ada barang kita jual dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu percaya kepada bisnis-bisnis yang berbasis internet, termasuk trading forex. Ya, kenapa? Ya fisik nggak ada masalah, kita bisa lihat kan selalu. Saya nggak percaya lah dengan bisnis yang non fisik, yang tidak bisa dilihat, yang bisa transaksi hanya dengan menggunakan internet. Tapi masa pandemi betul-betul membuka wawasan orang ya untuk bisa menghasilkan uang tanpa harus kontak fisik. Salah satunya adalah forex trading. Ya, baru orang menggali apa itu trading forex dan lain sebagainya. Oke. Nah, prinsipnya simpel sih apa yang dilakukan bisnis ini. Ya, kita melakukan perdagangan trading forex sama seperti puluhan tahun yang lalu yang sudah dilakukan oleh perusahaan besar dan pemerintah. Kita mendapatkan keuntungan dari selisih jual beli antara mata uang satu negara dengan negara lain. Ini bukan bersifat member to member atau bukan bersifat bisnis yang hanya sementara, tidak. Trading forex seperti yang saya bilang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Komoditinya jelas, perdagangannya jelas, ya. Nah, tetapi perusahaan ini melihat peluang saja sebetulnya. Ya, sejak berdiri tanggal 17 Agustus tahun 2020 kemarin, ketika sebelum berdiri perusahaan ini melihat peluang. Masa pandemik orang mau belajar trading forex, tetapi masalah utama dalam trading forex adalah faktornya 95% orang kehilangan uang ketika dia melakukan trading forex. Bukan karena perusahaannya kabur, bukan. Tapi karena nggak punya skill. Baru mau mulai, ya baru mulai udah ujung-ujung mau dapetin income besar, nggak bisa dalam trading forex. Iya. Hanya 5% yang bisa menghasilkan uang dan menjadi miliarder dalam industri trading forex adalah siapa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki skill. Sementara 95% lainnya hanya disebut gambling saja dalam trading forex. Kenapa? Tidak menguasai skill. Sangat berbahaya sekali. Nah, makanya perusahaan ini ketika berdiri dia tahu bahwa komoditi forex jelas. Marketnya besar, bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, yang dia lakukan perusahaan ini adalah sebetulnya memberikan kepada para masyarakat menjual robot forexnya. Jadi ketika forexnya sudah ada, dia jualan robotnya, ya, kepada masyarakat. Ini pakai robot saya, ya. Gunakan untuk melakukan transaksi trading forex. Dengan robot ini kamu nggak perlu harus punya pengetahuan tentang trading forex. Biarkan robot yang bekerja. Karena memang perusahaan ini bergerak dalam bidang IT dan sudah 6 tahun membuat robot forex. Ya, jadi simpelnya begitu. Trading forexnya real, kita hanya pakai robot di sini. Nggak perlu skill tentang trading forex, enggak. Orang yang gaptek sekalipun bisa memanfaatkan teknologi. Perusahaan tidak melakukan pengumpulan dana untuk berinvestasi rame-rame, tidak. Perusahaan hanya penyedia robot forex saja. Dana itu kita pegang sendiri, kita handle sendiri dalam akun kita. Kapanpun kita bisa tarik, sewaktu-waktu kita bisa tarik. Itu yang menarik. Ya, jadi tidak ada kekhawatiran orang dalam akun kita sendiri. Perusahaan kita tidak serahkan akun itu kepada perusahaan, tidak. Ya, perusahaan hanya penyedia software. Bahasa robot ini kan sebetulnya bahasa mudah. Ya, kalau bahasa istilah IT-nya adalah tiran-tirunan. Atau software. Dengan software tadi orang yang gaptek sekalipun bisa memanfaatkan teknologi. Apa menariknya robot ini? Menariknya robot ini sudah di trial dalam waktu 2 tahun. 1 tahun pertama oleh perusahaan itu sendiri, tahun kedua ketika dipasarkan di market sejak Juli tahun 2020 sampai
Juni 2020 sampai Juli 2021, robot ini sudah menghasilkan keuntungan 250% kepada para nasabahnya, kepada orang yang menggunakan teknologi ini. Paham nggak paham, bisa nggak bisa, robot ini tetap kerja. Ya. Dia bekerjanya 24/5, 24 jam dalam sehari dan 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dia sudah otomatis. Jadi kita punya aktivitas lain sebagainya tidak ada masalah juga, tidak terganggu juga, karena kita tidak harus lakukan secara manual. Ya, makanya kenapa banyak sekali para pengusaha, ya bukan hanya para pengusaha ya, para pekerja, ibu rumah tangga, ya macam-macam background pekerjaan mereka, macam-macam latar belakang memanfaatkan teknologi ini. Kenapa? Karena tidak ada pengaruh, nggak ada berpengaruh kepada pekerjaan mereka. Ya nggak ada susahnya, toh kita bisa tinggal lakukan aktivitas kita, dia bekerja sendiri kok. Mau pada saat handphone mati pun tetap dia bekerja, karena sudah di setting. Kira-kira begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rata-rata profit dalam 1 tahun 250%, dan itu bisa ditunjukkan lewat transaksi harian. Kita mendapatkan laporan harian tiap hari. Berapa keuntungan hari ini kalau untung, berapa kerugian hari ini kalau rugi. Simpelnya begitu. Jadi laporan hariannya jelas. Ya. Nah, dalam laporan harian ketika dikutip bulanan itu rata-rata per bulannya 20% keuntungan sebulan. Antara 15 sampai 20% lah, kira-kira gitu. Makanya kalau orang yang main di 150 juta itu kurang lebihnya, 151 juta itu kurang lebihnya dia menghasilkan profit antara 16 sampai 25 juta sebulan rata-ratanya. Ya, kita hanya pantau, tidak lakukan aktivitas, kita dapat profit 16 sampai 25 juta per bulan. Apalagi selain itu, ya buat saya yang paling menarik bukan besarnya profit, tapi konsistensinya. Ya, karena konsisten tadi, robot ini terbukti secara konsisten menghasilkan profit dalam tiap bulan. Kita para pebisnis, kita butuh konsistensi. Kita nggak butuh 1000%, tapi besok bulan depan hilang atau dia nggak kerja lagi, kita nggak butuh itu. Kita butuh konsistensi tiap hari, kita butuh konsistensi tiap bulan, sehingga bisa jadi acuan, parameter. Untuk saya modal berapa nih, saya dapat berapa, kira-kira kan gitu. Bisa kan gitu. Nah, yang lebih menarik daripada profitnya adalah selain dia menjual robot dan kita hanya memanfaatkan teknologinya saja, di samping itu dia juga punya proteksi kepada modal kita. Di modal kita diproteksi. Ada sebuah garansi yang diberikan oleh perusahaan hitam di atas putih, ya, bagi setiap orang yang melakukan ini, memanfaatkan teknologi ini, di mana garansi tadi melindungi modal kita. Jika terjadi sesuatu kepada robotnya, karena modalnya bukan di perusahaannya, modalnya itu kan dipegang sendiri ya. Jika terjadi sesuatu kepada robotnya, error misalnya, ya, dan robotnya membuat kita rugi lebih dari 10%, perusahaan ganti selama masa kontrak. Dan jika terjadi kita kehilangan uang karena akibat dari robotnya, maka perusahaan ganti 100% dari nilai tunai deposit. Polis itu jelas tertuang. Ya, buat kita hari ini masa pandemi, kita tahu uang itu kita betul-betul harus ekstra hati-hati. Betul-betul. Ya, kita betul-betul harus ada di dalam sebuah bisnis yang memang nyaman, aman, dan tidak ada melanggar hukum. Kita harus betul-betul pastikan itu. Nah, ketika saya melihat konsep bisnis ini, saya melihat secara legalitas bisnis ini legal, tidak melanggar aturan pemerintah. Bisa lihat nanti di ininya, ya, secara hukum agamanya juga halal, ya, karena sudah ada fatwa MUI, ya, yang mengatakan bahwa trading dengan menggunakan scalping, ya, atau tidak menginap itu halal, ya. Kemudian secara kenyamanan kita ada garansinya. Simpelnya begitu sih Bang tentang konsep bisnisnya. Ya, jadi buat saya sih sederhana. Selalu saya bilang sama ibu-ibu khususnya. Ya, ketika kita bicara tentang trading forex akan banyak sekali hal yang kita pelajari. Banyak sekali. 2 tahun itu nggak selesai-selesai. Banyak sekali.
Tapi ketika kita menggunakan teknologi ini, bahkan ketika kita belum belajar pun kita sudah bisa melihat hasil trading kita hari ini. Kenapa? Karena ya kita dipakai simpelnya gitu. Kalau bicara tentang banyak orang yang sudah memanfaatkan, banyak, ada puluhan ribu orang yang memanfaatkan teknologi. Saya rasa ini ketika sharing dari kawan-kawan, saya melihat ini dianggap solusi lah dalam masa pandemi. Orang sekarang mau dengan modal 150 juta mau bisnis apa sekarang yang bisa ngasih 16 sampai 24 juta misalnya. Ya, dengan ada garansi ya misalnya gitu. Ya kira begitu. Ya ini mungkin salah satu tambahan income. Ya, kalau bahasa saya, bahasa yang saya gunakan dalam diri saya, kenapa saya bergabung di bisnis ini sederhana. Ya, ketika kita bekerja, berbisnis, menghasilkan uang, toh uang kita tetap simpan ke dalam bank. Ya, dalam kondisi begini, kadang-kadang uang yang sudah kita simpan pun kita tarik lagi pelan-pelan untuk makan, untuk modal, atau untuk biaya operasional. Dengan adanya bisnis ini, uang yang diam di bank, ya, bekerja buat kita menghasilkan profit, modalnya utuh, kita ambil biaya operasionalnya dan solusi untuk keuangan bos. Tapi korek ya? ya. Korek indeks ada juga ya? Kalau indeks Ada ya. namanya best profit itu ada juga. Oh, iya. Nah, sebelumnya banyak juga sih Iya. best profit kali. Ya ini juga saya